Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif Anak dalam Pendidikan Komunitas Berbasis Kecerdasan Bahasa. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana kreativitas anak dapat dikembangkan melalui kegiatan berbasis bahasa yang mendorong imajinasi, komunikasi, dan daya cipta. Mari kita simak bersama pemaparan berikut ini. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari dua orang, yaitu Nurhafizatul Selvia dan Yelsa Yuwana Ananda. Baik, selanjutnya kami akan memasuki bagian pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tiga hal penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan kami. Bagian pendahuluan ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan kami memilih topik tersebut, masalah apa yang ingin kami bahas, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian atau pembahasan ini. Dengan memahami bagian pendahuluan, diharapkan teman-teman dapat lebih mudah mengikuti penjelasan kami pada bagian-bagian berikut. Pada bagian latar belakang ini, kami ingin menjelaskan pentingnya peran industri kreatif dalam membentuk generasi muda yang inovatif dan produktif. Anak-anak sebagai aset bangsa perlu diarahkan sejak dini untuk mengembangkan potensi kreatif yang mereka miliki. Salah satu wadah yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendidikan komunitas karena bersifat fleksibel dan dekat dengan kehidupan anak. Melalui penguatan kecerdasan bahasa, anak-anak dapat mengekspresikan ide dan gagasannya secara kreatif melalui berbagai bentuk karya seperti cerita. Dengan adanya pendidikan komunitas berbasis kecerdasan bahasa, anak-anak akan lebih termotivasi untuk berkarya, berpikir mandiri, dan menumbuhkan semangat kreasi. Oleh karena itu, pendidikan yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan kemandirian anak sangat penting untuk mendukung kemajuan generasi penerus bangsa. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan industri kreatif anak dalam pendidikan komunitas? Yang kedua, apa peran kecerdasan bahasa dalam mengembangkan kreativitas anak? Dan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran berbasis bahasa dapat mendukung karya kreatif? Tujuan dari pembahasan ini untuk mengkaji konsep industri kreatif anak dalam pendidikan komunitas, menjelaskan peran kecerdasan bahasa terhadap kreativitas anak, adapun menawarkan model pendekatan edukatif berbasis bahasa, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan. Selanjutnya, pada bagian pembahasan ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam materi kami. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, permasalahan sekolah formal. Yang ketiga, pendidikan komunitas sebagai alternatif. Yang keempat, industri kreatif dalam pendidikan. Yang kelima, komponen pembelajaran kreatif. Yang keenam, jenis hasil karya anak. Dan yang ketujuh, distribusi dan apresiasi. Pada bagian konsep dasar ini, kami menjelaskan tiga hal utama. Pertama, industri kreatif anak, yaitu ruang belajar yang memadukan bermain dan belajar untuk menghasilkan karya bernilai. Kedua, pendidikan komunitas, yaitu pendidikan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ketiga, kecerdasan bahasa, yaitu kemampuan anak mengolah bahasa untuk mengekspresikan ide dan solusi kreatif. Pada slide ini, kami membahas permasalahan sekolah formal. Sekolah sering memisahkan belajar dan bermain. Akibatnya, kreativitas anak terhambat, karena anak-anak tidak bisa belajar sambil bersenang-senang. Solusinya, bangun ruang belajar yang menyenangkan seperti konsep taman anak yang memadukan bermain dan belajar. Artinya, anak bisa belajar lewat permainan atau aktivitas yang membuat mereka senang, sehingga belajar terasa lebih alami dan tidak membosankan. Pada slide ini menjelaskan tentang pendidikan komunitas sebagai alternatif. Pendidikan ini dikelola oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di sini, anak-anak bisa berekspresi dan berkarya sesuai minat dan bakat mereka. Fokus pada pembelajaran kreatif yang menghasilkan produk nyata. Jadi, anak tidak hanya menerima teori atau pelajaran di kelas,
tetapi mereka langsung mempraktikkan apa yang dipelajari dengan membuat karya nyata yang bisa berguna untuk diri mereka sendiri. Slide ini membahas tentang industri kreatif dalam pendidikan. Intinya, konsep ini menggabungkan dunia pendidikan dengan dunia kreatif. Ciri utamanya, ruang belajar dibuat ramah anak agar suasananya menyenangkan. Anak juga diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka aktif dan berperan langsung dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan guru. Proses belajar dilakukan dengan cara berbasis bermain, sehingga anak bermain sambil berkreasi. Hasil akhirnya bisa berupa karya kreatif seperti tulisan, drama puisi, atau konten digital. Kemudian karya-karya tersebut disebarkan atau dipublikasikan agar mendapat apresiasi dari masyarakat. Slide ini menjelaskan tentang komponen pembelajaran kreatif. Pertama, alam dijadikan sebagai ruang belajar. Karena dari alam, anak bisa mendapatkan banyak ide dan kesempatan untuk bereksplorasi, terutama dalam penggunaan bahasa. Kemudian, kelas diibaratkan sebagai keluarga, di mana hubungan antara guru dan siswa dibangun dengan penuh kasih dan saling menghargai. Selanjutnya, kecerdasan bahasa menjadi mesin utama dalam belajar. Anak dilatih untuk menulis, berbicara, dan bercerita. Proses belajar juga dibuat menyenangkan, misalnya lewat permainan atau proyek kreatif. Pembelajaran ini berorientasi pada karya, jadi hasil belajarnya bukan hanya teori, tapi produk nyata. Karya-karya itu kemudian disebarkan atau dipamerkan melalui media sosial, lomba, atau penerbitan agar dapat apresiasi. Slide ini menjelaskan tentang jenis hasil karya anak dalam pembelajaran kreatif. Yang pertama adalah karya intelektual, yaitu hasil pemikiran dan tulisan anak, seperti puisi, cerpen, naskah pidato, lirik lagu, dan esai. Yang kedua, karya performa, yaitu karya yang ditampilkan secara langsung, misalnya drama, baca puisi, musikalisasi puisi, dan orasi. Dan yang ketiga adalah karya aktivitas, yaitu kegiatan nyata seperti pameran, lomba, atau proyek seni bahasa yang melibatkan partisipasi aktif anak. Jadi, setiap jenis karya ini menunjukkan bahwa anak bisa belajar dan berkreasi dengan cara yang berbeda-beda, baik melalui tulisan, penampilan. Slide ini menjelaskan tentang distribusi dan apresiasi karya anak. Setelah anak menghasilkan karya, karya tersebut perlu disebarluaskan agar bisa dilihat dan diapresiasi oleh orang lain. Cara penyebarannya bisa melalui majalah dinding atau buletin, media sosial atau website, media massa, lomba dan pameran, pentas seni atau penerbitan. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada anak supaya mereka lebih semangat dan berkarya, merasa bangga terhadap hasil karya mereka sendiri. Jadi, distribusi karya ini bukan hanya untuk menunjukkan hasil, tapi juga untuk menghargai Slide proses ini belajar berisi anak. kesimpulan dari pembahasan kami. Pendidikan komunitas yang berbasis industri kreatif menjadi wadah ideal bagi anak untuk belajar sambil berkarya. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat mengembangkan kecerdasan bahasa yang menjadi dasar bagi kreativitas dan kemampuan berekspresi. Dengan pendekatan seperti ini, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang kreatif, komunikatif, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan era digital. Jadi, pendidikan kreatif tidak hanya membuat anak pintar, tapi juga membantu mereka siap menghadapi tantangan